Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessa Ukia Mumtaz Ahmad dari kelas manajemen B. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus saya, manajemen organisasi, tentang PT Garuda Indonesia. Berikut profil perusahaan secara singkat. PT Garuda Indonesia atau Persero Tbk adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia yang didirikan pada 26 Januari 1949. Perusahaan ini adalah salah satu yang terbesar di Indonesia dengan melayani lebih dari 90 destinasi lokal dan internasional, serta memiliki grup yang juga mencakup Citylink. Slogan resminya adalah The Airline of Indonesia, dan visinya adalah menjadi perusahaan penerbangan yang andal dengan layanan berkualitas yang mengedepankan keramahan Indonesia. Di sini saya akan membahas sedikit permasalahan utama pada PT Garuda Indonesia, yaitu pada tahun 2020 PT Garuda Indonesia menghadapi krisis besar yang mencoreng reputasinya secara nasional dan internasional. Krisis ini berpusat pada kasus penyeludupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton yang dilakukan oleh direktur utama. Dengan adanya skandal ini memicu konflik-konflik diantaranya yaitu konflik eksternal perusahaan dengan publik, konflik internal manajemen dan karyawan, konflik antara pemegang saham dan manajemen. Yang pertama, konflik eksternal perusahaan dengan publik. Dengan menyebarnya berita tersebut, masyarakat luas mengecam tindakan ini sebagai bentuk perilaku tidak etis yang merusak citra perusahaan. Kasus penyeludupan ini membuka tabir lemahnya sistem pengawasan di tubuh Garuda Indonesia, khususnya dalam hal pengendalian perilaku eksekutif. Yang kedua adalah konflik internal manajemen dan karyawan. Ketidakpercayaannya karyawan terhadap manajemen semakin meningkat ketika perusahaan tidak memberikan respon yang memadai terhadap kasus tersebut. Banyak karyawan yang merasa bahwa kasus penyeludupan ini hanya puncak dari gunung es, mencerminkan bahwa masalah yang lebih mendalam terkait budaya organisasi dan tata kelola yang lemah. Yang ketiga, konflik antara pemegang saham dan manajemen memperlihatkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance belum diterapkan secara optimal di Garuda Indonesia. Akibat dari konflik ini muncul dorongan dari berbagai pihak untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di setiap level perusahaan. Kemudian, sebagai bagian dari penyelesaian konflik, pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas segera bertindak dengan yang pertama mengganti direktur utama yang terlibat dalam skandal untuk memulihkan kepercayaan pemangku kepentingan dan stabilitas organisasi. Yang kedua adalah melakukan audit mendalam terhadap seluruh operasional perusahaan. Tujuannya adalah mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengawasan dan meningkatkan transparansi atau akuntabilitas. Yang ketiga adalah mendorong reformasi besar-besaran untuk memperbaiki tata kelola perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, kasus penyelundupan yang memicu konflik besar ini juga memberikan pelajaran penting bagi perusahaan lain di Indonesia mengenai pentingnya integritas dan tata kelola yang baik. Konflik yang terjadi di Garuda Indonesia merupakan contoh nyata bagaimana penyimpangan nilai tertinggi perusahaan dapat berdampak luas, merusak moral internal dan kepercayaan publik. Dampak negatif dari konflik tersebut, yang pertama, penurunan moral dan produktivitas karyawan akibat ketidakpastian dan ketidakpercayaan terhadap manajemen. Yang kedua, mengalami kerugian reputasi signifikan yang sulit dipulihkan dan berkonsekuensi jangka panjang. Yang ketiga, yaitu penurunan kepercayaan publik dan investor. Karena dengan adanya kasus tersebut, permasalahan tersebut mengakibatkan penurunan kepercayaan pada pasar dan investor. Yang keempat, layanan dan operasional. Keluhan umum dari pelanggan mencangkup keterlambatan penerbangan dan masalah penanganan bagasi. Kemudian, laporan dari Ombudsman RI
dan BPK beberapa kali menyoroti ketidakefisienan dan rendahnya kepuasan pelanggan pada momen-momen penting. Garuda sempat memiliki banyak rute yang tidak menguntungkan, terutama rute internasional yang menambah beban perusahaan. Secara keseluruhan, dampak negatif utama pada PT Garuda Indonesia adalah krisis finansial yang berkepanjangan, yang diperparah oleh masalah tata kelola perusahaan yang buruk, inefisiensi operasional, dan kasus hukum, atau korupsi dan manipulasi laporan keuangan. Kesimpulan yang dapat saya pelajari dari kasus konflik di PT Garuda Indonesia yaitu menjadi cerminan jelas mengenai dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh tata kelola perusahaan yang tidak memadai. Penyebab utama dari konflik ini terletak pada kegagalan dalam mengelola kepentingan yang berbeda antara manajemen, karyawan, dan pemegang saham, yang berakibat pada penurunan moral karyawan serta rusaknya reputasi perusahaan di mata publik. Ketidakpastian yang dihasilkan oleh krisis ini menciptakan ketegangan di dalam organisasi yang jika dibiarkan berlarut-larut dapat berakibat fatal bagi keberlanjutan bisnis. Oleh karena itu, penting bagi Garuda Indonesia untuk tidak hanya memperbaiki aspek-aspek internal yang rusak, tetapi juga mengambil langkah strategis dalam membangun kembali kepercayaan dan citra positif di mata karyawan dan masyarakat. Untuk menghindari terulangnya konflik yang merugikan di masa depan, PT Garuda Indonesia perlu mengambil langkah-langkah proaktif dalam memperkuat sistem pengawasan internal. Dan implementasi audit berkala sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sehingga potensi penyimpangan dapat terdeteksi dan ditangani lebih awal. Selain itu, perusahaan harus meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan manajemen konflik agar semua pemangku kepentingan merasa terlibat dan memiliki suara dalam arah perusahaan. Yang terakhir, komunikasi yang lebih proaktif antara manajemen dan karyawan serta pemegang saham perlu dilakukan untuk menciptakan hubungannya harmonis. Udah itu, mengembalikan kepercayaan yang mungkin telah hilang akibat konflik sebelumnya. Langkah-langkah ini tidak hanya akan memperkuat posisi Garuda Indonesia dalam industri penerbangan, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif bagi semua pihak. Mungkin saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.